Di rumah Popa. Menjelang sore, Ina sudah berganti pakaian dan berdandan ringan. Setelah selesai, ia memeriksa kembali keperluan yang ada di tas, memastikan tidak ada yang ketinggalan. HP, charger, dompet, pouch make up, semua sudah ada. Sore ini mereka berencana untuk pergi ke Kebayoran, ke rumah Eyang Nino terlebih dahulu karena Danis ingin mengganti bajunya sebelum ke rumah Popa di Cipete. Mereka ke Cipete karena Papa Aski dan Mama Dea yang masih dalam perjalanan dari Bandung akan langsung ke Cipete, dan rencananya mereka akan pergi bersama ke restoran yang sudah dipesan oleh Papa Ina untuk makan malam bersama, sekaligus perkenalan secara resmi. Om Ryan juga akan ikut menemani. Udah? Tanya Danis, matanya masih fokus pada layar ponselnya. Sejak tadi, ia tidak terlalu memperhatikan Ina karena sedang sibuk dengan ponselnya, tapi kini ia melirik sebentar. Udah, yuk, ajak Ina sambil tersenyum. Lam merapikan rambutnya dan mengecek barang-barang kecil yang ada di atas meja. Danis pun berdiri dan menoleh ke arah Ina. Yakin udah nggak ada yang ketinggalan? Tanyanya sambil menekan tombol untuk menyalakan satu lampu di ruang tengah. Nggak ada, sudah aku periksa, jawab Ina yang berjalan menuju pintu keluar untuk memakai sepatunya. Danis juga ikut menyusul Ina tapi dia tidak mematikan penyejuk ruangan. Kok AC-nya nggak dimatiin? Kan kita perginya lama. Biarin aja, nggak apa-apa. Nanti pas kamu balik ke sini nggak kepanasan, jawab Danis dengan santai. Ina tidak membantah dan hanya tersenyum kecil, lalu mereka keluar dari unit apartemen menuju lift untuk turun ke bawah. Sabtu menjelang sore, seperti biasa, lalu lintas di sekitar area Pondok Indah cukup padat. Apalagi lokasi mereka sekarang menempel dengan pusat perbelanjaan. Kalau sudah sore begini biasanya semakin ramai dengan kendaraan yang menuju ke sana. Namun, jarak dari Pondok Indah ke Kebayoran tidaklah terlalu jauh, seharusnya hanya memakan waktu sekitar 20 menit, kecuali jika ada kemacetan yang luar biasa. Om Aski sama Tante Dea sudah nyampe. Tanya Ina, waktu aku WA-an 10 menit yang lalu baru keluar tol Simatupang, udah mau masuk Antasari. Kalau nggak macet harusnya sudah sampai di Cipete, jawab Danis. Ia menoleh ke Ina sejenak. Oh, ucap Ina sambil mengangguk. Beberapa menit kemudian mobil yang membawa mereka akhirnya tiba di depan pagar rumah Eyang Nino, dan pintu pun terbuka dengan otomatis. Kok mobil cuma ada satu? Tanya Ina, merasa sedikit aneh. Lah sudah hafal betul dengan jumlah mobil yang ada di rumah tersebut, selalu ada 3 mobil, termasuk mobil milik Danis. Eyang sama Yanti lagi ke Bogor, jawab Danis santai, sambil memasang rem tangan ketika mereka sudah parkir di depan garasi. Mereka berdua keluar dari mobil. Oh, nggak ada di rumah. Aku pikir ada, sahut Ina. Mereka berangkat dari kemarin, pulangnya besok. Ada acara reuni, katanya, jawab Danis yang kini sudah berjalan di sebelah Ina menuju pintu masuk. Oh, pantas pede banget kamu nginep di apartemen. Ternyata. Ina melemparkan senyum nakal sambil menatap Danis. Ternyata apa? Tanya Danis dengan nada lucu, tak sadar bahwa Ina sudah mulai menebak-nebak. Ternyata nggak ada orang di rumah, dan nggak ada yang nanyain kamu kenapa nggak pulang tadi malam, kata Ina sambil tertawa kecil. Danis terkekeh mendengar tebakan Ina yang tepat. Yah, ketahuan deh nih rahasianya. Maksudnya orang rumah sini nggak bakal ngasih tahu ke Yanti kalau kamu nggak pulang. Tanya Ina sambil berbisik karena khawatir ada asisten rumah tangga di sekitar mereka. Aku kan bukan anak SD atau SMP yang pulangnya harus dipantau. Mana mungkin orang rumah kepikiran buat ngadu kalau aku nggak pulang. Lagian, ngapain juga orang rumah ini pakai ngadu segala. Kecuali ditanyain aku pulang atau enggak, dan rasanya Eyang lagi nggak mikirin aku, jawab Danis dengan santai, seolah itu hal yang biasa. Iya, bener juga. Ina hanya bisa tersenyum. Ketika mereka sudah berada di ruang tengah, Ina merasa sedikit canggung, tapi Danis terlihat santai dan pamit untuk naik ke atas sebentar. Salah satu asisten rumah tangga menawarkan Ina minuman ketika Danis sudah naik ke atas, tetapi Ina menolaknya dengan sopan. Nggak usah, Mbak. Udah mau pergi lagi ke Cipete. Ke rumah Popa, tanya asisten itu dengan penasaran. Ya, jawab Ina ramah sambil tersenyum. Makasih ya, Mbak. Pembantu itu tersenyum dan mengangguk lalu meninggalkan ruangan itu. Akhirnya, Ina ditinggal sendiri di ruang tengah,
kesempatan itu digunakan Ina untuk mengirimkan pesan P kepada papanya, memberitahukan bahwa ia akan datang bersama Papa Aski dan Mama Dea. Tak lama, ia mendapat balasan singkat dari papanya yang hanya mengatakan, "Oke, nanti ketemu di sana." Danis tidak lama di atas, sekitar 10 menit kemudian ia sudah turun dengan mengenakan kemeja tangan pendek dan celana bahan yang rapi. La menatap kemeja di depan Ina dan bertanya, "Kamu nggak ditawarin minum?" "Ditawarin, cuma aku yang nggak mau," jawab Ina santai saja. "Oh gitu. Ya udah, kita jalan sekarang yuk," ajak Danis. "Oke," Ina pun berdiri, mengambil tasnya lalu talinya ia sangkutkan di bahunya dan mereka berjalan bersebelahan menuju garasi tempat mobilnya terparkir. "Mbak, aku jalan dulu ya, pamit." Danis kepada asisten rumah tangga yang sedang berdiri di dekat meja makan. "Ya, Mas," jawab Mbak Yuni sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, mereka meninggalkan rumah Eyang Nino dan melanjutkan perjalanan menuju rumah Popa di Cipete. Jalanan di sore hari itu cukup lancar, perjalanan mereka sedikit tersendat hanya di beberapa lampu merah saja. Namun, dalam hitungan menit, mereka sudah sampai di Cipete. Sesampainya di depan rumah Popa, Danis sudah melihat ada mobil papa dan mamanya, mereka sudah sampai. "Turun yuk," ajak Danis. Ina pun mengangguk dan langsung membuka pintunya sendiri. Setelah mereka keluar dari mobil, langsung menuju pintu depan. Belum sempat mengetuk, pintu terbuka dari dalam, ternyata Mbak Ninis. Mas Danis," sapa Mbak Ninis tentu saja basi karena sebenarnya matanya melihat ke arah Ina. "Sayang, kenalin nih, Mbak Ninis. Termasuk jajaran penting di rumah ini," ucap Danis tentu saja bercanda dan disambut tawa Mbak Ninis. Ina dan Mbak Ninis bersalaman. "Kapan datang Mbak?" tanya Danis sambil masuk ke dalam rumah Popa. "Udah seminggu." "Oh, Papa sama Mama mana?" "Lagi di atas Mas. Baru aja sampai. Popa ada di belakang sama adek." "Yuk," Danis mengajak Ina ke belakang. Popa menyambut mereka di teras belakang dengan senyum lebar yang khas. Wajahnya tampak hangat seperti biasa, mengenakan baju kaos lengan pendek dan celana kain warna kaki. Di belakangnya, ada Devi dan anak-anaknya, Rangga juga ada tapi sedang berdiri agak jauh, tepatnya di halaman. "Duduk sini Ina," ajak Popa. Ina Cipiki dulu dengan Devi, lalu disusul Maira dan Maura yang juga menghampirinya. Hanya saja kali ini mereka tidak bertanya lagi tentang Tommy. Mungkin karena sudah kesekian kalinya Ina datang tanpa Tommy jadi mereka bosan untuk bertanya, karena pasti jawabannya itu saja. "Popa sama adek nggak ikut nanti malam?" tanya Danis yang duduk di dekat Popa. "Adek ada acara sama keluarga Kang Rangga, udah dijadwal jauh hari," jawab Devi. Popa males kenalannya nanti aja pas lamaran. "Daripada di rumah aja, mendingan ikut," bujuk Danis. "Popa itu males soalnya itu bukan restoran favoritnya. Kata Popa makanan di sana kurang cocok buat Popa," jawab Devi seolah membocorkan alasan mengapa Popa yang tidak mau ikut. Tentu saja Ina kaget, mendadak ia jadi merasa bersalah karena papanya yang memilih restoran itu. "Serius?" tanya Danis heran. "Kalau Popa nggak cocok di sana, aku bisa telepon Papa biar ganti tempatnya," sahut Ina cepat. Jangan, nggak apa kok. Popa cuma lagi males keluar," jawab Popa sambil melirik ke arah Devi, mungkin kesal karena Devi membocorkan apa yang mereka bahas tadi. "Ngaku aja Popa, bener kata Mas Danis, daripada sendirian di rumah, ketahuan banget duda ngenes nggak ada temen." Popa melotot ke arah Devi yang tampak tertawa tanpa dosa, Danis juga, sementara Ina yang merasa belum jadi orang dalam, hanya bisa menahan senyumnya. "Beneran Popa, aku telepon Papa ya. Buat ganti tempat," ucap Ina lagi. Nggak usah, Ina, beneran Popa mau di rumah aja, tadi nggak sempat tidur siang, kayaknya bakal cepat ngantuk deh," jawab Popa yang tetap menolak. "Kok adek jadi curiga ya?" tanya Devi dengan mata menyipit melihat ke arah Popa. "Curiga kenapa, Del? Tadi Popa bilang sama adek nggak mau ikut karena makanannya nggak cocok di sana. Ini Ina sudah nawarin mau ganti restoran, kok tetap ngotot nggak mau." Jangan abis kita semua pergi." Popa langsung ganti baju terus pergi sendiri, astagfirullahalazim. "Arok siapa sih ini?
Pasti anak Aski nih. Bukan anak Dea. Anak duanya dong. Kalau anak Dea nggak mungkin nuduh popanya macam-macam. Loh adek cuman bilang Popa pergi sendiri, kok malah dibilang adek nuduh macam-macam. Popa aneh deh, Ina jadi tertawa melihat perdebatan itu. Jangan kayak orang bener banget dan seolah-olah Popa nggak paham apa maksud adek di depan Ina, ya. Nanti lama Ina juga tahu apa yang ada di kepala adek itu. Tambah keras tawa Devi mendengar ucapan Popanya. Suasana sore di teras belakang itu begitu hangat dan hidup, Ina sangat terhibur. Papa Aski dan Mama Dea baru turun dari lantai atas setelah maghrib, mereka berdua sudah rapi. Ina dan Danis juga sudah menunggu di bawah. Ina langsung menyalami Mama dan Papa Danis itu, lalu cipiki dengan Mama Dea. Rangga, Devi dan anak mereka juga bersiap untuk pergi bersama keluarga Rangga, jadi hanya Papa saja yang memakai pakaian rumah di sini. Kenapa nggak ikut aja, Dat? Tanya Papa Aski. Nggak, males. Tumben, lagi nggak enak badan apa gimana? Tanya Papa Aski lagi. Nggak, Dedi sehat aja. Dedi udah males keluar malam kali, ucap Mama Dea yang kini duduk di sebelah Dedinya. Papa Aski menatap ke arah mertuanya itu, mirip tatapan Devi tadi, tapi buru Papa mencegahnya sebelum menantunya itu berkomentar macam-macam. No comment, ya, gue cuman lagi males pergi, titik. Papa Aski tertawa. Ya udah deh. Sudah siap, Mas? Tanya Papa Aski ke Danis. Udah, Pak. Kita jalan sekarang, Mama Dea. Danis dan Ina pun berdiri bersiap untuk pergi. Popa juga ikut berdiri ke arena mau mengantarkan merek ke depan. Beneran nih nggak mau ikut, Dat? Bisik Papa Aski, seperti biasa keisengannya sedang keluar. Popa mendelik. Udah gangguin Dedi melulu, protes Mama Dea. Papa Aski terkekeh lalu merangkul bahu mertuanya itu sambil mereka berjalan menuju teras depan. Ina yang melihat semua itu agak terusik pikirannya, apakah Danis bisa sesantai itu dengan Papani nanti. 3 hours later. Keluarga mereka sudah saling kenal. Restoran itu tampak elegan dengan pencahayaan lembut dan dekorasi modern bergaya kolonial tropis. Pilar tinggi menghiasi bagian depan bangunan, berpadu dengan tanaman hijau yang tersusun rapi di sepanjang teras. Aroma harum dari dapur terbuka samar-samar tercium hingga ke pintu masuk, menggoda setiap tamu yang baru tiba. Di dalam, alunan musik jazz instrumental mengisi ruang dengan suasana tenang dan hangat. Suara gesekan senar bass, denting piano, dan tiupan saksofon berpadu harmonis dengan percakapan tamu yang bersahaja. Pelayan berseragam gelap menyambut para tamu dengan senyum sopan dan bahasa tubuh yang terlatih. Membimbing mereka ke meja yang telah dipesan. Malam itu, restoran tampak ramai karena malam minggu, namun tetap terasa eksklusif. Suasana terasa privat dan nyaman, seperti diselimuti kesan hangat yang menyatukan tamu dengan latar cerita masing-masing. Di sudut kanan, dekat jendela besar yang menghadap taman kecil dengan lampu gantung kekuningan, sebuah meja panjang telah disiapkan untuk 6 orang, sesuai yang Ina bilang sebelumnya. Di sana sudah ada Pak Windra yang mengenakan baju batik tulis lengan pendek warna coklat tua dengan motif parang klasik. La tampak sedang berbincang santai dengan adiknya, Om Ryan, yang tampil dengan batik berwarna biru tua beraksen geometris. Jadi mereka juga sudah ketemu sama Mbak Citra. Mas Windra langsung kontak sama Mbak Citra. Tanya Om Ryan pelan sambil menyeruput teh panasnya. Uap tipis mengepul dari cangkir putih porselen yang ia pegang dengan 2 tangan. Matanya menatap serius ke arah kakaknya. Wajah Pak Windra sedikit tegang, Ina yang cerita. Aku belum kontak sama sekali Sarma Citra, jawabnya pelan, seperti enggan terlalu lama membahas hal yang sudah ia pikirkan diam sejak beberapa hari lalu. Tapi nanti Mas Windra sama Mbak Citra bakal sering kontak lo, Mas, untuk ngobrolin soal acara pernikahan Ina sama Danis nanti. Masa iya terusan lewat perantara? Pak Windra menarik napas pelan. Tangannya memutar cangkir di atas tatakan, menciptakan gesekan halus. Citra kayaknya jaga jarak banget. Mungkin dia sungkan sama suaminya. Tapi aku rasa suaminya juga nggak bakal ikut campur. Ina cerita, katanya suami Mbak Citra itu orangnya baik. Ya mungkin Citranya yang menjaga.
Jawab Pak Windra sambil mengangguk pelan. Bisa jadi, Om Ryan menyandarkan punggung, santai. La melipat tangan di depan D*. Tapi itu nanti gimana ya, Mas, kalau di pelaminan? Pak Windra menoleh, alisnya mengernyit. Apanya yang gimana? Ya soal siapa yang di pelaminan. Mendampingi pengantin, pasti Mas Windra sama Mbak Citra, kan? Nggak mungkin nggak bareng ke pelaminan, pertanyaan itu membuat Pak Windra terdiam. Pikirannya menerawang sejenak, seolah baru menyadari bahwa ada hal kecil namun penting yang luput dari perhatian selama ini. La lebih banyak sibuk dengan koordinasi, bukan membayangkan momen-momen seperti itu. Apa suaminya boleh ya, Ian? Tanyanya pelan. Om Ryan menyipitkan mata, senyumnya terbit perlahan. Pasti boleh, asal. Kalimat itu sengaja ia gantung. Asal apa? Pak Windra penasaran, mencondongkan tubuh sedikit. Alih-alih langsung menjawab, Om Ryan justru tertawa dulu. Suaranya renyah dan ringan. Kepalanya sedikit menggeleng, seolah merasa lucu dengan imajinasi sendiri. Pak Windra hanya bisa menggeleng sambil tersenyum geli. Apa sih kamu ini? Asal Mas Windra jangan jatuh hati lagi sama Mbak Citra. Mungkin suaminya baru nggak bakal mengizinkan. Pak Windra spontan tertawa, tapi wajahnya terlihat menemerah. Walaupun usianya tidak lagi muda, tetap saja ketika digoda begitu oleh adiknya, ia merasa seperti pemuda yang baru ketahuan menyimpan rahasia. Kamu ini ya, katanya, masih tertawa kecil. Serius loh, Mas. Jangan-jangan nanti pelaminan jadi panggung nostalgia, lanjut Om Ryan sambil mengedip nakal. Pak Windra menghindar, memilih meneguk teh hangatnya sebelum menanggapi lebih lanjut. Sudahlah, nggak usah mikir jauh-jauh dulu. Malam ini aja kita jalani dulu dengan tenang. Iya, tapi tetap aku catat ya, itu soal pelaminan. Harus dirapatkan, ujar Om Ryan sambil tertawa pelan. Tak lama kemudian, pintu ruang VIP yang mereka pesan terbuka. Muncullah 4 orang yang ditunggu. Papa Aski melangkah terlebih dahulu dengan langkah tegap dan percaya diri. Di belakangnya, Mama Dea tampak anggun mengenakan dress warna pastel lembut. Rambutnya digerai rapi, senyum di bibirnya tampak tulus. Danis dan Ina berjalan berdampingan di belakang mereka. Malam itu, Ina tampil cantik dengan dandanan tipis dan senyum hangat yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ah, itu mereka, bisik Pak Windra sambil berdiri. Om Ryan segera ikut berdiri. Papa Aski langsung mempercepat langkah dan tersenyum lebar. Mas Windra, senang sekali akhirnya ketemu juga secara langsung. Ah iya, Mas Aski. Akhirnya ya, jawab Pak Windra sambil menjabat tangan calon besannya itu. Pelukan singkat terjadi antara dua pria parubaya yang tampak bersemangat malam itu. Kenalkan ini istri saya, Dea, ujar Papa Aski. Pak Windra menoleh ke arah Mama Dea dan menjabat tangannya dengan sopan. Mbak Dea, senang akhirnya bisa bertemu. Silakan duduk. Saya juga senang sekali, Mas Windra. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini, jawab Mama Dea lembut. Lalu Papa Aski menyalami Om Ryan, yang menyambut dengan antusias. Sementara itu, Ina memeluk papanya dan Om Ryan secara bergantian, kemudian duduk di sebelah Danis. Setelah semua duduk, pelayan datang membawa buku menu dan mencatat pesanan. Mereka memutuskan untuk memilih beberapa hidangan khas Nusantara yang disajikan dengan presentasi modern dan mewah, sambil menikmati air mineral dingin dan jus segar terlebih dahulu. Obrolan awal berjalan ringan. Papa Aski mengambil alih suasana, seperti yang sudah diprediksi oleh Ina dan Danis. Nostalgia zaman SMA menjadi topik pembuka yang manjur. Tawa kecil dan celetukan bersahutan. Lalu, perbincangan perlahan bergeser ke arah yang lebih luas, bisnis dan investasi. Bukan obrolan serius, tapi selingan santai yang menyisipkan banyak canda dan lelucon. Sesekali Mama Dea ikut manimpali. Om Ryan malah beberapa kali membuat Ina tertawa keras karena cerita lamanya tentang omnya itu dan Papa Aski yang dulu pernah satu sekolah. Makanan utama tiba satu persatu. Ada iga bakar madu yang harum menggoda, nasi liwet lengkap dengan lauk pauk khas, udang bakar sambal matah, dan sayur asam modern yang disajikan dalam panci kecil berwarna tembaga. Semuanya tampak menggiurkan dengan plating apik di atas meja kayu gelap yang hangat. Wah, makanannya kelihatan enak, enak banget nih,
komentar Papa Aski sambil mengusap tangan. Ini semua Ryan yang pesan, ucap Pak Windra sambil melirik ke arah adiknya. Kalau ada yang mau ditambah silakan ya, ini tadi cuma tanya rekomendasi di sini aja, ujar Om Ryan, merendah. Cukup kok ini, Mas, udah banyak banget, sahut Mama Dea sambil tersenyum puas. Obrolan pun kembali mengalir santai. Mereka mulai membahas restoran favorit dan menu andalan masing-masing. Suasana semakin hangat. Tawa dan cerita bersahut-sahutan. Dari nostalgia masa muda, cerita lucu Danis kecil yang dibocorkan oleh Papa Aski, hingga kisah unik Ina semasa SD yang dibalas oleh Om Ryan. Malam itu menjadi ruang nyaman yang mempertemukan dua keluarga dari latar berbeda, namun disatukan oleh niat baik yang sama. Saat hidangan utama selesai, pelayan membawa hidangan penutup, klepon layak keik dan es krim kelapa dalam batok. Danis diam-diam memotong sedikit klepon dan menyuapkan Ina yang duduk di sebelah Ria. Enak nggak? Bisik Ina mengangguk pelan sambil tersenyum malu-malu. Enak tapi manis banget, kayak kamu. Jawab Danis cepat. Keduanya tertawa kecelnyar tanpa suara interaksi mereka luput dari perhatian orang tua yang sedang larut dalam percakapan. Kini, obrolan mulai masuk ke topik utama malam itu. Papa Azi meletakkan garpunya periahan dan menatap Pak Windra. Mas Windra, kita mulai bahas maksud pertemuan kita hari ini dan akan dilanjutkan soal rencana lamaran resmi dan pertunangan. Anak-anak kita ini ya. Suasana pelan-pelan berubah menjadi sedikit lebih serius. Semua bersiap menyimak. Serius tapi santai, dan kesungguhan yang muncul dari rasa hormat satu sama lain. Makan malam memang sudah usai tapi pembicaraan mereka baru saja akan dimulai. Ya silakan, Mas, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sudah meluangkan waktu bisa datang malam ini menemui saya sebagai papanya Ina. Mana jauh dari Bandung, ucap Pak Windra. Papa Aski menatap Pak Windra dengan senyum penuh penghargaan. Justru kami yang merasa terhormat malam ini, Mas Windra. Sejak pertama kali dengar cerita dari Danis tentang lamarannya ke Ina, kami memang sudah berniat ingin segera bersilaturahmi secara langsung. Mama Dea yang sejak tadi lebih banyak mengamati dengan tenang, kini ikut menyambung. Suaranya lembut dan menenangkan. Saya juga sangat senang akhirnya bisa bertemu langsung. Saya dan Mbak Citra sudah bertemu di Singapura beberapa hari yang lalu, dan sekarang bisa mengenal Mas Windra sebagai ayah Ina. Rasanya jadi lengkap. Pak Windra tersenyum sopan, matanya bergantian menatap kedua orang tua Danis. Saya pun merasa senang bisa mengenal Mas Aski dan Mbak Dea. Jujur saja, saya ini tidak terlalu pandai mengurus urusan teknis pernikahan. Tapi sejak hari itu di Singapura, waktu Danis menyatakan niatnya lepadana, saya sudah berikan restu untuk mereka. Jadi kalau lanjutannya ada pertemuan seperti ini, saya memang harus dikasih tahu. Maaf kalau saya kurang paham. Sejenak, Danis terdiam, menatap ke arah Pak Windra dengan mata penuh rasa hormat dan syukur. Di bawah meja, Ina menggenggam tangannya pelan, memberi tekanan kecil yang hangat sebagai dukungan. Bagi mereka, malam itu bukan hanya jamuan makan malam biasa melainkan momen penting di mana orang tua mereka mulai menjalin hubungan sebagai keluarga. Sama aja, Mas. Saya juga nunggu perintah dari Nyonya saja, dia yang lebih paham, ucap Papa Aski. Sambil tersenyum dan menoleh ke arah istrinya, soalnya mamanya Danis ini sudah berpengalaman ngurusin orang nikah. Apalagi ini anak terakhir yang nikah, jadi udah tahu step-stepnya. Wah alhamdulillah kalau gitu, saya jadi belajar, soalnya masih punya satu lagi anak perempuan, adiknya Ina. Jadi selanjutnya gimana tata caranya? Saya informasikan dulu sedikit kalau saya ini orangnya fleksibel, Mas, jawab Papa Aski sambil menyandarkan tubuhnya sedikit. Tapi kita ini kan orang tua. Tugas kita membantu agar anak-anak punya momen yang berkesan dan pantas. Jadi, kita siap mengikuti bagaimanapun formatnya, yang penting baik untuk mereka. Pak Windra mengangguk. Saya pun sepakat. Karena itu, saya akan serahkan urusan tanggal dan teknisnya pada mamanya Ina dan Mbak Dea. Saya tahu ibu lebih cermat dan tahu apa yang terbaik. Saya mensupport 100% seperti Mas Aski juga. Om Ryan yang sejak tadi hanya menyimak kini ikut menimpali. Wah, berarti tinggal tunggu koordinasi ibu-ibu nih. Belasannya lebih teliti dan kompak kalau soal acara begini, Mama Dea sambil tersenyum. Kami sudah mulai ngobrol sedikit beberapa hari ini lewat grup W,
P dan juga ada teleponan sama Mbak Citra. Tapi nanti akan kami matangkan, mungkin minggu depan yang penting semuanya terjadwal dan nyaman untuk semua pihak. Betul Mbak. Kalau boleh tahu langkah awalnya apa ya? Ini sudah termasuk langkah awal Mas, jadi secara pribadi kita berkenalan dulu karena memang kan selama ini kita belum pernah kenal, makanya saya juga menyempatkan datang ke Singapura untuk ketemu mamanya Ina. Sekarang semua sudah kenal dan proses selanjutnya itu lamaran resmi dari keluarga kami ke keluarga Mas Windra. Saya juga sudah sempat bicara sama Mbak Citra untuk tempat lamarannya dan juga waktunya. Pak Windra melirik sekilas ke arah Ina dan Danis, lalu mengangguk pelan. Karena posisi Mas Windra dengan Mbak Citra berjauhan, saya minta masukan sebaiknya diinformasikan seperti apa ya. Satu pintu atau masing-masing. Cara penyampaian Mama Dea sungguh halus, walaupun terdengar agak aneh tapi mereka semua di sini paham maksudnya. Tidak mungkin juga Mama Dea secara gamblang bilang kalau orang tua Ina sudah bercerai, dan kebetulan jarak mereka memang jauh juga, jadi bahasanya bisa dibelokkan. Pak Windra tidak langsung menjawab, tapi dia menoleh ke arah adiknya, tentu saja dia minta pendapat walaupun tidak disebutkan secara langsung. Gimana kalau Mas Windra juga masuk grup itu, usul Om Ryan. Yang bener aja Yan, kan ibu-ibu semua, bantah Pak Windra cepat. Ada Mas Danis kok, selama Mama Dea. Udah gini aja, kamu masukin aku ke dalam grup itu biar sama dengan Mas Windra, ucap Papa Aski ke Mama Dea, ia mencoba untuk menengahi permasalahan. Boleh juga, tinggal di-mute aja kalau chatnya mengganggu. Iya, gitu juga boleh. Gimana Mas? Sekarang Papa Aski bertanya ke Pak Windra. Ya boleh juga gitu, Mas. Oke, permasalahan selesai, soal pelaminan gimana tadi, Mas? Ucap Om Ryan menyela lagi. Itu nanti aja dipikirin, jawab Pak Windra cepat. Lah sedang malas membahas ini karena tidak enak dengan Papa Aski dan Mama Dea. Bagaimanapun ini ranah pribadinya. Tapi Mama Dea agak penasaran, apalagi Om Ryan menyebut pelaminan. Ada request khusus soal pelaminan. Tanya Mama Dea salah pengertian. Dia pikir ingin request bentuk pelaminan, padahal bukan itu. Bukan soal pelaminannya Mbak, tapi soal dengan siapa Mas Windra mendampingi Ina di pelaminan nanti. Tadi saya sama Mas Windra sempat bahas. Takutnya Mbak Citra nggak berkenan di pelaminan bersama Mas Windra. Pak Windra sebenarnya langsung tidak enak hati persoalan itu dibahas di sini, tapi adiknya itu seperti tidak peduli, malah saat bicara dia tidak melihat ke arahnya, benar-benar menyebalkan. Oh soal itu. Sekarang Mama Dea malah jadi tidak enak sendiri. Nanti biar Ina yang ngomong sama Mama, Pak, sahut Ina. Pak Windra menoleh ke arah anaknya, oke, apalagi ya? Tanya Papa Aski ke Mama Dea, dia sengaja langsung mengalihkan ke pembicaraan lain. Untuk sekarang sih cukup kayaknya, untuk teknisnya kan nanti kita bicaranya di WA aja. Jadi acara terdekat lamaran ya, Mas, ucap Mama Dea ke Pak Windra. Oke, Ina, tolong invite papa kamu sama Om Aski juga ya. Lia, Tante, tapi aku belum punya nomor Om Aski, jawab Ina. Nanti aku kasih, sahut Danis. Oke, tanpa menunggu, Ina langsung mengerjakan perintah Mama Dea. Ia langsung mengundang papanya untuk masuk ke dalam grup, sambil menunggu Danis mengirimkan nomor papanya. Saya senang malam kita sudah bertemu, ini bukan hanya pertemuan keluarga, tapi juga pengikat niat baik demi kelancaran acara Ina dan Danis. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk dua keluarga saling mengenal lebih dalam. Ucap Pak Windra kepada Papa Aski dan Mama Dea tentunya, Danis, titip anak, Om, ya, Insya Allah, Om, ucap Danis dengan mantap. Aku akan jaga Ina sebaik mungkin, jawab Danis. Setelah itu ia menoleh ke arah Ina yang menduk, lalu ia menggenggam tangannya. Suasana di meja sejenak menjadi hening, bukan karena canggung, tapi karena masing-masing tenggelam dalam rasa syukur. Ina merasa haru, mendengar kalimat itu keluar dari papanya yang selama ini dikenal tenang dan jarang mengungkapkan perasaan secara langsung. Om percaya sama kamu. Terima kasih, Om. Malam mulai larut. Jam menunjukkan pukul 9 lebih sedikit ketika pelayan kembali datang dan menawarkan tambahan minuman penutup atau kopi. Namun semuanya sepakat untuk menolak dengan sopan. Mereka merasa pertemuan malam itu sudah cukup hangat dan bermakna, dan kini sudah saatnya mereka untuk berpisah.
Sebelum beranjak, Papa Aski mengajak semuanya untuk berfoto bersama di taman kecil di luar ruangan VIP. Taman itu diterangi cahaya temaram dari lampu gantung yang tersembunyi di antara dedaunan. Pelayan yang mereka mintai bantuan dengan senang hati mengambil beberapa jepretan mereka berdiri dalam formasi yang natural, pasangan orang tua di kiri dan kanan, sementara Ina dan Danis di tengah. Semua tersenyum lebar, senyum yang memancarkan kelegaan, ketulusan, dan harapan akan hari baru yang akan datang. Selesai berfoto, mereka kembali ke area depan restoran. Udara malam minggu di luar masih hangat, jalanan tetap ramai meski waktu sudah bergeser menuju larut. Di depan pintu restoran, sebelum naik ke mobil masing-masing, mereka kembali bersalaman dan berpelukan. "Kapan-kapan gantian kami yang ajak makan di rumah kami ya," ujar Papa Aski dengan nada suara yang sangat bersahabat. Dengan senang hati, jawab Pak Windra. "Terima kasih banyak untuk malam ini, iya, Mas Windra, Mas Ryan. Terima kasih untuk jamuannya," tambah Mama Dea. "Semoga silaturahmi ini terus lancar sampai hari nanti, amin." Lalu Pak Windra menoleh ke arah Ina nginep di mana? "Di apartemen yang kemarin itu Pak." "Oh, nanti Papa telepon ya." "Iya, besok saya mau ngajak Ina buat lihat gedung untuk acara, Mas," ucap Mama Dea. "Oh sudah lihat gedung?" "Iya lihat-lihat aja, mumpung Ina lagi di sini, menjelang sorenya mau ketemu sama orang Wo juga." "Oh, Ina pulang kapan?" "Besok malam Pak." "Gitu? Ya," ucap Pak Windra seperti sedang memikirkan sesuatu. "Tapi masih bisa sih kalau Papa mau sarapan sama Ina besok," ucap Ina dengan nada candanya. Pak Windra tertawa, rupanya memang itu yang diinginkannya. "Nanti Papa telepon, Adele pasti mau ketemu kamu." Iya. Mereka lalu berpisah malam ini dengan hati yang ringan. Tak ada kecanggungan, tak ada ketegangan, hanya rasa syukur dan optimisme. Di balik senyum dan tawa yang mereka bagi malam itu, terpatri harapan bahwa segala niat baik yang telah dirangkai akan terus tumbuh menjadi ikatan yang kuat dan langgeng. Malam minggu di kota Jakarta tetap bergemuruh, tapi hati mereka semua terasa tenang. Seolah malam itu menjadi awal dari keluarga besar yang baru, dua keluarga yang perlahan saling mendekat. Setelah berpamitan dengan Pak Windra dan Om Ryan di depan restoran, Papa Aski ikut masuk ke dalam mobil menyusul istri dan anaknya. Lalu mobil yang membawa mereka berempat meninggalkan halaman restoran. Ina dan Danis duduk di deret kursi paling belakang, sementara itu Papa Aski dan Mama Dea duduk di tengah sepanjang perjalanan. Suasana di dalam mobil terasa nyaman. Obrolan ringan antara Papa Aski dan Mama Dea masih membahas soal makanan di restoran tadi, terutama klepon lava cake yang ternyata menjadi favorit Mama Dea malam ini. "Tadi harusnya kamu pesan 2 porsi kleponnya, celetuk Papa Aski sambil tertawa kecil. "Seharusnya cukup kalau kamu nggak ngambil jatah aku," sahut Mama Dea sambil menoleh ke belakang sebentar, membuat semua tertawa pelan, termasuk Ina dan Danis. Namun, setelah beberapa menit, suara mulai mereda. Masing-masing mulai sibuk dengan pikirannya sendiri, mungkin mencerna kesan dari malam pertemuan itu. Mobil berhenti di halaman rumah Cipete yang sudah tenang. Lampu teras menyala hangat. Setelah berpamitan cepat, Danis berpindah ke mobilnya sendiri, dan Ina ikut masuk ke sisi penumpang di depan. La akan mengantar Ina untuk kembali ke apartemen. Begitu pintu tertutup dan suara mesin hidup, sejenak hening menyelimuti. Jalanan yang mereka lewati perlahan mulai lengang. Jakarta mulai memasuki jam istirahat. Mereka diam beberapa saat, hanya ditemani suara lembut dari audio mobil yang memutar lagu instrumental, entah kebetulan atau memang Danis sengaja menyesuaikan suasana. "Sibuk banget ya orang tua kita," ucap Ina akhirnya, membuka percakapan dengan nada ringan tapi dalam. Danis melirik sekilas sebelum kembali menatap ke depan. "Iya, tapi aku lega. Ternyata semuanya berjalan lebih baik dari yang kita bayangkan." Ina mengangguk. "Papaku, aku lihat dia benar-benar terbuka malam ini. Mungkin karena papa kamu juga hangat dan gak terlalu formal." "Papa memang gitu. Bawel tapi supel. Mamaku juga biasanya kalem banget, tapi kalau udah klik sama orang, dia bisa seakrab itu." "Kamu sempat deg-degan gak tadi?" tanya Ina sambil melirik wajahnya di tengah cahaya dashboard yang temaram. Danis mengangguk sambil tersenyum kecil. "Deg-degan pas papa kanmu nitipin kamu. Aku ngerasa
Itu momen penting banget. Karena sejak awal, restu dia yang paling aku tunggu. Papa biasanya nggak ekspresif, ya, ujar Ina pelan. Tapi malam ini, kamu bisa lihat sendiri kan. Dia sudah benar-benar menganggap kamu bagian dari keluarga ya. Danis menatap Ina sejenak sebelum kembali fokus menyetir. Kamu tahu nggak, waktu dia bilang, Om percaya, itu lebih dari cukup buat aku. Ina tersenyum, lalu diam menggenggam tangan Danis yang sedang bebas di pangkuannya. Sentuhan itu sederhana, tapi bermakna. Mereka tidak perlu banyak kata, hanya saling tahu bahwa apa yang mereka jalani saat ini sudah memasuki tahap yang lebih dewasa dan penuh tanggung jawab. Mobil melaju melewati jalanan radio dalam yang mulai sepi. Lampu jalan menciptakan siluet cahaya di wajah mereka berdua, mempertegas ekspresi tenang yang menghiasi malam itu. Kamu capek? Tanya Danis setelah beberapa menit keheningan. Enggak sih. Justru aku merasa lega banget, jawab Ina, kayak satu beban di hati tuh perlahan dilepas. Papa nggak banyak tanya, tapi semua yang dia lakukan malam ini udah lebih dari cukup. Om Windra sayang kamu banget. Aku tahu dia hanya pernah buat salah, tapi Papa sayang aku. Danis menoleh, tersenyum tulus. Mobil akhirnya memasuki area parkir apartemen. Malam semakin larut. Sebelum turun dari mobil, Ina menatap Danis lekat, malam ini spesial. Bukan karena makanannya enak, tapi karena kamu ada di sampingku waktu semua ini terjadi. Danis membalas tatapan itu, lalu menyentuh pipinya pelan. Mulai malam ini, bukan cuma kamu dan aku. Tapi kita dan keluarga kita. Kita hadapi bareng. Semua? Ya. Ina mengangguk, ya. Mereka pun masuk ke dalam apartemen dengan langkah ringan, hati tenang dan keyakinan bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mereka jalani bersama, bukan lagi sebagai pasangan biasa, tapi sebagai dua orang yang kini mulai terikat lebih dalam lingkar keluarga. Aku nginep lagi, aku mau sarapan sama Papa besok pagi, nanti ketahuan kamu nginep. Aku pulang abis subuh. 6 hours later. Mereka berduaan. Suara pintu apartemen Ina terdengar ringan saat dibuka. Udara sejuk dari pendingin ruangan yang dibiarkan menyala, langsung menyambut mereka berdua. Lampu ruangan tidak dinyalakan penuh, hanya satu lampu yang dinyalakan Danis sebelum pergi tadi, memberi nuansa tenang dan nyaman. Ina langsung melepas sepatunya dan berjalan pelan ke dapur, mengambil 2 gelas dari rak gantung. Kamu mau teh hangat atau air putih aja? Danis yang baru saja melepas kemejanya dan menggantung di lemari pakaian, ia menjawab sambil menuju ke sofa, air putih aja. Kamu jangan repot, sini duduk sama aku aja. Ina tersenyum sambil menuangkan air ke gelas. Tak lama kemudian, ia membawa 2 gelas ke ruang tengah dan duduk di sebelah Danis, menyelipkan kakinya ke atas sofa, lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Suasana terasa hening, tapi bukan hening yang canggung. Justru seperti ruang yang sengaja diciptakan untuk bernapas bersama. Capek? Tanya Ina pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Capek sedikit, jawab Danis sambil melingkarkan lengannya ke bahu Ina. Tapi hati lega banget. Aku tahu ini baru langkah awal, tapi malam ini terasa penting. Ina mengangguk kecil. Aku senang Om Aski sama Tante Dea. Bisa dekat sama papaku. Awalnya aku sempat takut mereka bakal canggung, apalagi papa nggak sama mama, justru karena mereka semua orang dewasa yang tidak kekanak-kanakan dan tahu mana yang penting untuk anak-anaknya, jadi semuanya bisa jalan lancar, jawab Danis. Ina menatap ke arah jendela, melihat kilau lampu kota dari lantai tinggi apartemen. Malam ini, kayak penanda kalau semuanya mulai berubah ya. Baru mau 3 bulan pacaran, dan sekarang orang tua kita duduk satu meja, ngobrol, tertawa, membahas tentang kita. Membahas hari lamaran resmi kita, tambah Danis sambil mencubit pelan pipi Ina. Mau nggak kamu nikah sama aku? Tanya Danis yang tentu saja sambil bercanda. Ina tertawa kecil, lalu menjawab dengan ekspresi pura-pura berpikir. Aku pikir-pikir dulu deh. Kira cincinnya lebih bagus nggak dari ini? Tanya Ina sambil memperlihatkan cincin yang ada di jari manisnya. Bagus dong dan gede. Biar kamu makin susah kemana-mana, berat, soalnya, balas Danis cepat. Ina memukulkan bantal kecil ke arah D***A Danis sambil tertawa geli.
Emangnya mau dikasih batu permata seberat apa di cincinnya? Seberat badan kamu. Suasana ringan penuh tawa itu membuat segalanya terasa lebih akrab. Malam sudah mulai beranjak larut. Ina perlahan berdiri dari sofa. Aku ganti baju dulu ya, kata Ina. Danis mengangguk, lalu menunggu di ruang tengah sambil menyalakan TV, sekadar mengisi keheningan dengan suara latar. Saat Ina kembali, ia sudah mengenakan piyama satin warna abu muda, rambutnya digerai seadanya. Wajahnya tampak lebih segar, tanpa makeup, hanya perempuan yang ia cintai dalam wujud paling alaminya. Sudah cantik, makin cantik sekarang, gumam Danis pelan. Ina mendekat sambil membawa selimut kecil, lalu duduk lagi di samping Danis dan bersandar. Mereka menonton TV dalam diam, tapi tangan mereka masih saling bertaut, seperti janji yang tidak perlu diucapkan. Setelah beberapa saat, suara TV hanya menjadi gumaman latar. Kalau nanti kita udah tinggal bareng, kamu kebayang nggak bakal seperti apa? Tanya Ina tiba-tiba, suaranya rendah dan pelan. Danis melihat ke arah Ina. Aku nggak tahu pasti, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak sabar untuk mulai hariku bareng kamu. Aku juga nggak sabar, tapi jujur, aku juga takut. Takut apa? Takut nggak jadi istri yang baik buat kamu. Takut nanti banyak benturan. Aku keras kepala lo, ucap Ina dengan nada setengah bercanda. Danis menarik tubuh Ina lebih dekat, membiarkan kepala Ina bersandar di dadanya. Kalau aku cuma mau istri yang sempurna, aku nggak akan pernah melamar kamu. Aku mau kamu, Zelina. Dengan semua kekurangan dan kelebihanmu. Kita belajar bareng, iya. Ina menutup mata sejenak, membiarkan dadanya yang sesak oleh haru itu mereda dalam pelukan hangat Danis. Beberapa menit kemudian, dia berbisik, kalau kamu capek nanti di rumah sakit, kamu tetap pulangkan. Pulang ke kamu, iya. Terus kalau kamu ada emergensi malam, aku kasih kabar. Kamu pasti udah tidur, tapi aku akan tetap bilang, kamu bakal tetap sayang aku meski aku suka cerewet. Danis tertawa pelan, lalu mencium puncak kepala Ina. Cerewet kamu yang bikin aku hidup. Terus kalau ada yang godain kamu, aku liatin terus sampai dia takut, terus kabur. Beneran ya, jangan cuma bilang kalau kamu punya istri di rumah, soalnya nggak semua perempuan kayak aku kalau pas tahu cowok yang lagi deket aku ngaku punya istri terus kabur, banyak malah yang bikin istri sahnya yang kabur, aku udah punya cono. Iya sayang, aku jan itu nggak bakal terjadi di pernikahan kita. Malam boleh semakin larut, tapi kehangatan di dalam apartemen masih terasa seperti baru saja dimulai. Televisi sudah dimatikan, cahaya lampu sudut masih menyala redup, dan kota di luar jendela terus memantulkan kerlip lampu dari gedung-gedung tinggi. Ina masih bersandar di D***A Danis, memeluk bantal kecil sambil menyelipkan kakinya di bawah selimut yang ia tarik sampai ke pangkuan mereka. Udara dingin dari AC terasa pas di kulit, tapi hangat tubuh Danis justru yang membuatnya betah. Aku belum mau tidur, soalnya besok aku udah pulang, terus sendiri lagi. Gumam Ina pelan, Danis menoleh, membelai lembut anak rambut di sisi wajah Ina. Mau ngapain? Mau nonton lagi? Ina menggeleng, lalu menatap Danis dengan mata setengah mengantuk namun penuh sayang, aku cuma mau ngobrol lagi. Yang ringan-ringan aja, biar bisa tidur sambil senyum. Danis tertawa kecil, lalu menyandarkan punggungnya lebih dalam ke sofa dan menarik Ina lebih dekat. Oke, obrolan ringan ya. Kayak, kalau kita liburan kemana nanti setelah nikah? Ina matanya langsung berbinar. Bali, atau Jepang. Tapi aku maunya bukan yang ramai. Mau yang suasananya tenang, bisa bangun siang, makan pelan-pelan, terus jalan kaki sore-sore. Kayaknya kita cocok ke Ubud dulu. Baru setelah itu terbang ke Jepang, kita ke Kyoto. Jalan kaki di pinggir sungai, minum teh sore di penginapan kayu, terus malamnya pelukan sambil bikin anak. Ina tertawa geli, lalu mencubit perut Danis pelan. Dasar, aku serius. Pelukan tiap malam, tiap pagi. Nggak usah nunggu liburan buat itu. Tapi bilang buat anak itu, loh. Masa pelukan doang nggak ngapain? Nggak mungkin banget. Nggak normal, dong. Ina berpindah posisi, kini duduk menghadap Danis, bersimpul dengan lutut di sofa dan wajah yang makin dekat. Janji ya, kamu jangan berubah setelah nikah. Setelah kita punya anak,
setelah kita tua. Pokoknya forever, Danis mengangkat tangan seperti sumpah prajurit. Janji. Tapi kamu juga jangan berubah. Masih suka sok galak tapi manja. Masih suka lupa naruh barang, Tapel selalu ingat aku, Ina mengangguk sambil tersenyum. Tangannya naik menyentuh wajah Danis, mengusap lembut rahangnya yang mulai ditumbuhi cam tebang tipis. Kamu tahu nggak Ke, apa, aku sayang kamu. Tapi lebih dari itu, aku nyaman banget sama kamu. Kayak, kalau dunia lagi ribut, pelukan kanu satu-satunya tempat aku bisa diam. Danis terdiam, matanya menatap Iha dengan dalam. Lata menjawab dengan kata, tapi tangannya mengangkat wajah Ina dan mengecup keningnya dengan perlahan, lama dan hangat. Peluk aku lagi, bisik Ina. Kemudian tanpa sepatah kata pun, Danis menarik tubuh Ina ke pangkuannya. Ina meriyambut dengan lembut, duduk menghadapnya. Kaki mungilnya bertumpu di sisi paha Danis, dan tubuh mereka kini menempel rapat. Bertemu da, napas bersahut tenang, cahaya lampu sudut membuat kulit Ina tampak lembut dan berkilau, sedangkan mata Danis menatap wajah perempuan yang selama ini ia cintai dalam diam, kini ada dalam pelukannya, tak perlu lagi disembunyikan. Tangan Danis melingkari pinggang Ina, menariknya lebih dekat, lalu mengusap punggungnya perlahan dengan gerakan naik turun yang menenangkan. Wajah Ina bersandar di bahunya, membenam dalam kehangatan itu, sementara detak jantung Danis berdetak pelan tapi stabil, seolah berkata, kamu aman di sini. Keheningan malam terasa seperti nyanyian yang tak perlu suara. Hanya kehadiran. Beberapa menit berlalu dalam diam yang penuh makna, hingga akhirnya Danis menyandarkan dagunya di atas kepala Ina. La berbicara nyaris seperti berbisik. Kalau kamu tiba-tiba takut nanti. Sama rumah tangga, sama perubahan. Bilang ke aku ya. Ina masih dalam pelukannya, mengangguk pelan. Iya, tapi kalau aku takut kehilangan kamu, kamu harus peluk aku kayak gini. Lama, Danis menarik tubuhnya sedikit ke belakang, hanya cukup untuk melihat wajah Ina. Matanya menatap dalam, lalu tangannya mengangkat dagu Ina perlahan. Aku bakal peluk kamu lebih lama lagi, ucapnya pelan, sampai kamu lupa kenapa kamu takut. Senyum pelan muncul di sudut bibir Ina. Tapi detik berikutnya, Danis mengecup sudut bibirnya dengan sangat lembut. Sekali, lalu dua kali, lalu lebih lama. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang awalnya ringan, seperti menyentuh embun pagi. Tapi saat Ina membalas, Danis kehilangan kendali kecilnya. La memiringkan kepalanya, mendekap lebih erat, dan mengecup bibir Ina lebih dalam, lebih lama, dengan desahan pelan yang lolos di sela napasnya. Tangannya merambat ke tengkuk Ina, mengusap rambutnya, lalu turun ke punggung bawah, menahannya agar tidak menjauh. Ina mengecup kembali, tangannya menyentuh garis rahang Danis, lalu berpindah ke A yang masih berdebar cepat. Mereka berdua larut dalam momen yang seolah membekukan waktu. Nafas mereka menjadi satu. Keintiman itu bukan sekadar fisik, tapi jiwa mereka yang saling menempel dalam diam, menyatu dalam perasaan yang lebih dalam dari sekadar cinta. Saat Danis melepaskan ciumannya perlahan, dahinya bersandar pada dahi Ina. Aku pengen malam ini nggak cepat habis, ucap Ina dalam napas yang masih sedikit tersengal. Kalau gitu, kita tidur pelan-pelan. Tapi bareng, jawab Danis. Senyumnya lembut dan penuh makna. Alih ke kamar, Danis menarik selimut tipis dari ujung sofa dan membentangkannya sambil menarik Ina kembali ke pelukannya. La menyesuaikan posisi agar Ina bisa berbaring di dadanya. Kaki mereka saling bertaut, tubuh mereka menyatu di bawah selimut yang hangat. Di sini aja dulu. Nggak usah kemana-mana, bisik Danis sambil mengusap lengan Ina. Ina hanya mengangguk kecil, lalu membenamkan wajahnya di Danis. Tempat ini, pelukan kamu, jadi rumah aku malam ini. Dan selamanya, jawab Danis sambil menengecup ubunnya. Lampu sudut tetap menyala redup. Tapi mata mereka mulai terpejam, berganti dengan napas pelan yang mengalun tenang. Di luar, Jakarta mungkin masih ramai, tapi di dalam ruang kecil itu, dunia telah mengecil hanya menjadi dua orang yang jatuh cinta sepenuh hati, berbaring di sofa, saling menjaga dalam diam, membungkus malam dengan kehangatan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Cinta mereka tumbuh tanpa suara, tapi terasa sampai ke dalam mimpi yang akan menyambut mereka malam ini. That's the longest ride I've ever did, 35 miles. Oh my gosh.
That's a lot. Justice for all. You're very in shape.